هز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل مطرا ومن فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه مرحل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
وبارك عليه. Di malam penghujung tahun 2022 ini,
warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan hasil lomba keagamaan, hafalan surat-surat pendek. Namun Bapak dan Ibu yang sangat berbahagia, sebelum pembacaan hasil lomba, ada inisiatif dari panitia untuk menampilkan salah satu hasil lomba surat pendek atas nama Muhammad Nizam untuk tampil di atas pentas, usia 5 tahun. Kepada Muhammad Nizam disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة آملة ناصبة تصلى نارا هامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله عذابا أكبر
mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal lihnil manfush fa amma man saqulat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Takbir. Luar biasa. Allahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang sangat berbahagia, Bapak Haji Masud Buani mensawer anak umur 5 tahun ini yang selanjutnya Bapak dan Ibu hadirin yang sangat berbahagia, pembacaan hasil lomba oleh panitia. Kami persilakan untuk majelis hijrah untuk membacakan hasil lombanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar, sampai kita mampu melangkahkan kaki kita ke tempat yang sangat berbahagia ini, di Taman BRI untuk mengadakan tausiah, zikir dan doa bersama. Tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliaulah maka agama Islam ini tersebar di seluruh dunia. Yang pertama, yang terhormat Bapak Bakhtiar Esos, yang terhormat Ahmad Holil Horela sebagai Ketua M1R, dan yang terhormat Bapak Haji Maksud Buani, yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Amaluddin LC.MA. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan bacakan lomba daripada hasil lomba. Yang pertama, lomba bacaan hafalan surat-surat pendek. Yang pertama, atas nama Safa. Atas nama Safa kami persilakan untuk maju ke depan. Safa maju. Silakan cepat sedikit. Atas nama Safa kami persilakan, kalau tidak ada supaya diwakili saja. Dan yang kedua, atas nama Nizam. Atas nama Nizam kami persilakan untuk maju ke depan. Tepuk tangan buat Nizam, tepuk tangan. Takbir.
Dan santunan ini akan diwakili oleh beberapa orang. Untuk sambutan pertama, kami undang Ketua M1R Kota Bau-Bau kepada Bapak Ahmad Khalil Oforella, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu, tamu undangan yang sama-sama berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur kita mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam yang penuh hikmat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga bersama-sama kita langkahkan kaki kita menuju ke tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan menghamparkan perbanadi kedamaian di muka bumi. Jamaah zikir yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati penggagas sekaligus inisiator kegiatan kita pada malam hari ini, Bapak Haji Mas'ud Buani. Doktor. Oh, mohon maaf, ternyata ada gelarnya. Mohon maaf Haji. Doktor Sampah. Jadi kalau untuk Kota Bau-Bau, kalau sebut Pak Haji Mas'ud, dari kecil sampai besar orang tahu semua Pak Haji. Yang kami muliakan Bapak Dr. Kiai Haji Amaluddin LC MA, yang insya Allah selalu diberikan kesehatan yang prima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh Pancana Bersatu Kota Bau-Bau, tokoh dari Maluku Satu Rasa Kota Bau-Bau, serta para tokoh perempuan yang saat ini tengah hadir bersama-sama kami. Mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu, mohon maaf jika terlupakan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan yang malam hari ini tengah berjalan bisa terlaksana sampai dengan malam hari ini, sekalipun perencanaannya waktu singkat, namun kami selalu yakin dan percaya bahwa ketika untuk kebaikan, maka Allah selalu akan membukakan pintu-pintu kesulitan. Itu keyakinan kami, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah jamaah yang hadir, mungkin kalau kami pakai kalkulator itu agak susah kami ketik Pak Haji. Ya alhamdulillah. Berikutnya, terlaksananya kegiatan pada malam hari ini juga atas kerjasama dari keluarga Pancana Bersatu Kota Bau-Bau, Maluku Satu Rasa, dan saudara-saudara dari Majelis Hijrah Kota Bau-Bau. Jadi inisiator yang mensiasati kegiatan malam hari ini perlu kita beri aplaus,
Kenapa demikian? Karena Alhamdulillah, luar biasa. Karena kenapa? Ketika bicara rekan-rekan dari Majelis Hijrah yang hari ini, alhamdulillah 5 waktu mereka sudah bisa laksanakan. Kami berharap semoga ada hidayah-hidayah demikian kepada kami-kami yang belum bisa istiqomah seperti saudara-saudara yang sudah mendapatkan hidayah ini. Atas nama panitia juga kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para tamu undangan bila dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat kekurangan, terdapat kesalahan, maka atas nama Ketua Panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin singkat saja dari kami selaku Ketua Panitia sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang Maluku Satu Rasa Kota Bau-Bau. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Bapak Haji Masud Buani selaku inisiator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, luar biasa, selalu semangat. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. K. Haji Amaluddin SMA, yang saya hormati Bapak Pembina M1R Maluku Satu Rasa, yang saya hormati Ketua M1R Kota Bau-Bau, dan tak lupa pula yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim An-Nur Kota Bau-Bau. Tepuk tangan dulu. Dan para hadirin sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, karunia dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat dalam rangka menghadiri zikir, doa bersama dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga tahun depan jauh lebih baik dari tahun sekarang. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya selaku inisiator beserta seluruh rekan-rekan panitia pelaksana kegiatan ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran dari Bapak dan Ibu semua. Semoga kebersamaan kita dalam zikir dan doa bersama untuk kota kita ini mendapatkan limpahan anugerah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan ini kami buat untuk mengajak masyarakat Kota Bau-Bau mengisi malam pergantian tahun seperti ini dengan aktivitas yang positif,
salah satunya ialah dengan zikir, membaca sholawat, dan mendengarkan tausiah agama. Kegiatan seperti ini akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah juga dapat mempererat ukhuwah Islamiyah kita satu sama lain. Dalam kegiatan ini juga kami juga merancang untuk memberikan santunan kepada anak yatim, kaum duafa, dan saudara-saudara kita yang tidak mampu. Walaupun pada kesempatan ini kita belum bisa hadirkan di tempat ini, tapi insya Allah setelah kegiatan ini kami akan langsung eksekusi ke rumah-rumah mereka. Takbir! Semoga dengan kegiatan ini bisa menjadi pendorong kita untuk masuk surga kelak. Amin. Dan selain itu juga semoga kita orang-orang yang memiliki kemampuan, mari kita yang memiliki tenaga yang kuat, mari kita membantu kepada yang lemah, dan kita yang memiliki kelebihan harta, mari kita bantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Kami pun menyadari kegiatan yang kami laksanakan ini pastilah banyak kekurangannya. Olehnya itu saya selaku inisiator tolong ke depan, kalau kami pun juga masih akan melaksanakan kegiatan seperti ini, tolong kami diinformasikan apa-apa yang belum sempurna pada acara pada malam ini. Sebelum saya turun dari panggung, barangkali sesuai permintaan dari ibu-ibu sebelah kanan saya untuk saya pantun katanya. Dari ujung rambut sampai kuku, lelaki pandai dalam merayu. Final. Selamat tahun baru sahabatku. Semoga kamu bahagia selalu. Seolah-olah ada yang diingati kalau pantun ini. Pergi ke hutan mencari kayu, kayu dibelah di atas batu. Mari sambut tahun baru dengan hasrat dan harapan yang baru. Pergi mendaki ke Semeru, Mendaki gunung. banyak rintangan tapi sepi. Oh iya, tapi seru. Di hutan bagus. Banyak rintangan tapi seru. Selamat datang tahun baru. Sambutlah dengan inspirasi baru. Kalau ada umur, kalau ada sumur di ladang, dapatlah kita menimbang mandi. Kalau ada umur yang panjang, tahun depan kita acara kembali.
Kalau ada jarum yang patah, Asik. jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kataku yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Takbir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana airnya? Bapak dan Ibu hadirin yang sama berbahagia, acara berikutnya zikir dan istighosah. على هذه النية وكل نيتنا الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وجل وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين علينا معكم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. Alhamdulillah alamin. Kita melangkah kepada acara ke-9, yaitu Tausiah Islami dengan tema hari esok harus lebih baik dari hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Pak Kompol Bahtiar, yang kami hormati Pak Inisiator Mas'ud, yang kami hormati Ketua M1R, yang kami hormati Ketua Majelis Hijrah, para asatiz, At-Tullab, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tidak terasa hari demi hari, bulan demi bulan, tahun berganti tahun, berlalu begitu cepat. Kalau kita menatap tahun 2023, kemudian kita mencoba untuk melihat ujung tahun 2023, maka seakan-akan begitu jauhnya untuk sampai ke penghujung 2023. Tapi kalau kita lihat ke belakang, mungkin Bapak Haji Mas'ud, inisiator kita malam ini, kalau kita tanya waktu 50 tahun yang lalu yang telah dilewati, apakah sudah lama atau baru beberapa saat. Begitulah kehidupan, berjalan, berganti, dan hilang. Demikian juga kita, dari awal kecil membesar, kemudian tinggal catatan nama. Itulah peristiwa hari-hari yang akan selalu kita lewati dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tema kita malam ini luar biasa. Hari esok lebih baik
dari hari ini. Ini berdasarkan dari hadis, tapi hadis ini diperdebatkan dari segi kesahihannya. Ada yang mengatakan hadis dhaif, ada yang mengatakan hadis maudhu, bahwa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia adalah tertipu. Hadis di dalam pembahasan para ulama bahwa hadis itu kalaupun hadis dhaif, oleh para ulama diperbolehkan penggunaannya dengan beberapa syarat. Di antaranya bahwa an la yakuna du'fuhu syadidan. Hendaklah dhaifnya itu jangan keterlaluan. Kemudian yang kedua, hendaklah jangan pada perkara-perkara as-sawabit al-mu'taqadat, keyakinan. Kemudian hendaknya yang ketiga, agar kita tidak meyakini bahwa hadis itu adalah hadis yang sahih. Ini oleh para ulama. Wabil khusus hadis-hadis yang sifatnya at-targhib wa tarhib, para ulama tidak melarang untuk menggunakan hadis-hadis yang dhaif. Makanya banyak sekali kita mendengar hadis-hadis kelebihan, fadilah, hadis-hadis yang dhaif. Tetapi kalau itu menjadi motivasi untuk beramal soleh, maka tidak menjadi masalah. Dan tentunya hadis itu di sisi dhaifnya bisa dilihat dari silsilah rijalul hadisnya atau kandungan hadisnya. Ini terkait dengan hadis. Jadi tema kita malam ini luar biasa, bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dan ayat yang dibaca oleh qari kita tadi sebenarnya menjadi ayat yang bisa menjadi resolusi kita malam ini untuk kita meninggalkan tempat ini. Dalam diskusi-diskusi atau kajian-kajian penghujung tahun, ada istilah reflection, ada istilah resolution. Reflection itu lebih kepada, kalau reflection, kalau kita reverse ke bahasa Inggrisnya, adalah dia mengarah kepada serious thought and consider, yaitu at-tafkir al-amid wa akhdhul i'tibar, adalah pemikiran yang mendalam kemudian mengambil i'tibar. Dalam bahasa yang sederhana selalu kita pakai evaluation, evaluasi. Ini reflection. Kemudian ada istilahnya resolution. Resolution ini selalu disebut sebagai stream of, sebagai ide, dream, keinginan yang mendalam, to be done, atau stream of decision, to be done or not to be done. Bahwa resolusi itu adalah keputusan yang kuat, yang kokoh, yang akan kita buat atau kita tidak buat. Maka kalau kita tulis di dalam Google, resolution for 2023, resolusi 2023, itu maka akan diberikan tawaran-tawaran tentang resolusi tahun 2023. Tapi sebelum kita cerita tentang resolusi, tentunya kita akan lebih bijak, lebih hikmah kalau kita berbicara tentang evaluation, tentang evaluasi. Evaluasi tentunya di dalam prinsip organisasi adalah antara poin terpenting perencanaan,
kemudian pengawasan, kemudian nantinya ada beberapa poin, controlling, dan kemudian nantinya di antara poinnya adalah evaluasi. Ini di dalam cerita organisasi. Tetapi kalau kita evaluasi di dalam kategori kita sebagai muslim, maka evaluasi yang harus kita pakai adalah berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang dibaca oleh qari kita tadi dengan suara as-sautul malaiki, suara malaikat. Masya Allah. Di mana beliau membaca, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsun, dan hendaklah seseorang melihat dengan penglihatan yang dalam, maqaddamat, apa yang telah dilakukan. Artinya apa yang telah kita lakukan 2022 atau jauh sebelum 2022, semenjak kita mukallaf. Mukallaf itu adalah semenjak kita diwajibkan untuk beribadah. Artinya kalau kita tidak sholat menjadi berdosa semenjak mukallaf. Kalau kita cek, kita perhatikan dari usia ketika kita mukallaf sampai 2022, kita perhatikan satu persatu antara kita dengan Allah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana diri kita dengan salat, bagaimana diri kita dengan Al-Quran. Kita coba lihat satu-satu. Yang paling mendasar, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah, yang akan dihisab, yang muhasabah, yang akan dievaluasi, yang akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah, tentang sholat. Maka kita perhatikan sholat kita zaman dulu. Apakah kita ini termasuk yang istiqamah sholat atau tidak? Kalau sampai 2022 belum istiqamah sholat, apakah harus menunggu hari esok baru mau sholat? Ini adalah bencana. Tapi kalau kemudian malam ini memang betul-betul menjadi resolusi bahwa the beginning of the year 2023, awal dari tahun 2023 harus menjadi awal yang baik bagi diri saya, maka harus kita buat resolusi yang kuat, komitmen yang kuat, bahwa poin pertama yang harus saya bereskan dalam diri saya adalah as-salat, salat. Maka sesusah apapun hidup kita, semiskin apapun keadaan kehidupan kita, sehebat apapun kita, ketika salat sudah masuk dalam jadwal kehidupan kita, maka saat itulah kita menjadi orang yang terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini resolusi harus kita jadikan komitmen. Karena salat ini, kata Al-Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan, fakhalafa min ba'dihim khalqun adha'us salata wattaba'us syahwat, lahirlah generasi yang kemudian mereka meninggalkan salat karena mereka mengikut hawa nafsu, syahwat mereka. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, faman adha'as salat, orang yang menghilangkan salat, melalaikan salat, tidak peduli dengan salat, fali ghairiha adhiya, untuk urusan yang lain akan lebih mudah dia hilangkan. Kita cek satu persatu sebagai bentuk evaluasi, karena poin kita bahwa mulai 2023 semua harus lebih baik. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau sudah urusan akhirat, maka dunia
menjadi tidak bernilai kecuali yang menjadi perantara untuk keberuntungan akhirat. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, rakaatul fajr, 2 rakaat salat fajar, bukan salat fardu. Bukan salat fardu. Rakaatul fajr, 2 rakaat salat sunnah qabliyah sebelum salat subuh. 2 rakaat lebih bagus dari dunia dan seluruh isinya. 2 rakaat. Bukan salat fardu, tapi salat sunnah qabliyah sebelum salat fardu. Itu cerita akhirat. Makanya semua urusan di akhirat nanti oleh Allah. Dalam Al-Quran, "Tsumma numatti'uhum", yang belajar bahasa Arab, ini namanya sighah. Sighah at-taktsir. At-taktsir menambahkan satu huruf di huruf as-sulasi dengan huruf at-tad'if yang selalu menunjukkan at-taktsir. Tambahan-tambahan di dalam huruf bahasa Arab. Ada huruf satu di huruf pertama, seperti dakhala jadi adkhala. Dakhala masuk, adkhala memasukkan. Kalau dakhala masuk, dakhala membanyakkan. Memasukkan tetapi dengan maksud membanyakkan. Ketika Allah menyampaikan summa numatti'hum, kemudian kami kasih qalilan, tetapi ingat, yang kami kasih itu sebanyak apapun yang kami kasih, qalilan, sangat sedikit. Maka di zaman Rasulullah SAW, kenapa urusan agama ini kita harus kedepankan, yang harus menjadi bingkai dari seluruh kegiatan kita. Marra ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi qala marra ala Nabi sallallahu alaihi wasallam marra rajulun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min fuqara'il muslimin, berlalu lewat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang fakir dari kaum muslimin di zaman Nabi. Faqal, ma taquluna fi hadzal rajul? Apa pandangan kalian tentang orang ini? Maka mereka berkata, qal rajulun min fuqara'il qaum, orang yang paling fakir dari kita. Hada fakiruna, ini orang paling fakir dari kita. Fahariyun in khataba alla yuzawwaj, hampir bisa dipastikan kalau dia melamar tidak ada yang mau untuk mengawinkan dengan putrinya. Wa in syafa'a alla yusfa, kalau dia menjadi perantara maka dia orang tidak akan mau menjadikan dia sebagai perantara. Famarra rajulun min ashrafil qaum, lewat juga orang syaraf. Syaraf ini kalau dalam Al-Quran selalu waqala al-mala' dalam Al-Quran waqala al-mala' min qaumihi, al-mala' para petinggi, al-mala' para orang kaya, al-mala' para orang kedudukan tinggi, al-mala'. Famarra rajulun min ashrafil qaum faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Madza taquluna fi hadzal rajul?" Apa pandangan kalian tentang orang ini? Qalu hadza rajul min ashrafil qaum, ini adalah orang yang mulia, antara yang mulia dari kita semua. Fahada, kata mereka, hariyun, hampir dipastikan, in khataba an yuzawwaj, kalau dia melamar anak orang, semua orang mau menikahkan dengan dia. In syafa'a, kalau dia memberi syafaat, orang akan mau menjadikan dia sebagai pembawa syafaat. Maka kata Rasulullah SAW, ketahuilah, fa'asyara an-nabiyyu ila al-faqir, baginda menunjuk kepada orang fakir, kemudian mengatakan, hadar rajul, orang fakir ini lebih afdal min mil'il ard, dari seluruh manusia isinya orang-orang mulia seperti yang lewat tadi. Orang fakir ini lebih bagus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi oleh para ulama
bukan berarti ini dalil bahwa orang fakir lebih mulia dari orang kaya. Bukan berarti dalil bahwa orang yang tidak punya kedudukan lebih mulia dari orang yang punya kedudukan. Tetapi intinya bahwa siapa yang menegakkan agama, maka dia akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini harus kita cek ini. Cek satu-satu. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah cek tentang pergantian tahun, kan kita ini selalu bertanya, ada pegawai tahun ini yang pada Ramadhan tahun 2023. Ya ke umhuwa itu pahikan fukuhan. Tambahkah kurang? Kan begitu. Anu karena ina ita yang ngaji tadi tahun 2023 alhamdulillah anak ini semakin besar. Kan? Kalau usia 77 tahun alhamdulillah semakin besar. Karena itu kamu pulang. Kau mau kubuah. Kayak begitu. Ya. Bahwa pergantian tahun, perubahan waktu dari waktu ke waktu, kita tidak mungkin mengganggu perjalanan waktu. Tidak ada kekuatan di dunia yang mampu menghentikan waktu. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang namanya usia 77 tahun dengan teknologi apapun juga tidak bisa dibuat menjadi 17 tahun. Wih, kamu pulang apa itu? Kamu pulang apa itu? Itu masih sweet 17. Baru 17 tahun. Enggak. Ini pakaian. Apa obatnya? Kan begitu. Kan? Masya Allah. Tapi kalau bapak-bapak biasanya, kalau bapak-bapak itu tidak terlalu pusing. Nah, impi-impi kau ulah doa ibu hari juga. Ya, bengkok sana, bengkok sini muka, tergaris sini, patah sini. Atau tidak? Yang biasanya risau ini ibu-ibu. Betul buka buah itu apa ini? Jerawat. Jerawat, ya? Hei, udah bungkusnya setengah mati. Berenamu tanya obat ini. Wah, ya nih Pak atau boleh mau? Makanya ini kamu paria. Saya sudah bosan dengan paria, kok nggak sembuh-sembuh? Macam-macam Pak, kalau untuk sembuh itu urusannya macam-macam. Dulu kita pernah dihebohkan dengan makan telur. Mau tuh nanya ingat? Yang waktu Covid jam 2 malam, kan? Itu untuk sembuh ini. Itu penjual telur di kampung saya sampai dia terkejut. Kedor pintunya jam 2 malam. Pak, tolong kita mati semua ini, mati semua. Harus sembuh ini. Apa dia? Kalau tidak makan telur jam 2 malam, mati kita. Untuk sembuh Pak, Bapak Ibu sekalian. Ya. Sekali lagi, biasanya kalau ibu-ibu, kalau muka sudah berubah, setengah mati muka. Setengah mati udah efek iya. Apalagi ibahanya kamu pulang mau anya segaan, nah acara maituan, mau indau ya, celaka. Bapak Ibu sekalian, khususnya para ibu-ibu, kalau kita mencari ridhonya manusia, kita akan selalu sakit hati. Tapi kalau ridho itu kita gantungkan kepada pemilik seluruh hati, maka Allah mampu mengendalikan hati-hati manusia dengan mudah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dan juga, ini juga kadang-kadang penyakit ini mungkin bisa menjadi resolusi 2023. Kadang-kadang, subhanallah, kita ini khususnya ibu-ibu itu kadang-kadang disibukkan dengan kecantikan luar,
lupa dengan kecantikan dalam. Maka perlu tapi memang tabiatnya oleh Allah, wanita itu dibuat tertariknya orang dari kecantikannya. Maka kalau suami banyak duit, ya jangan bahil-bahil kalau beli untuk mencantikkan istri. Ini anak oli membada anak badu ya. Kalau habis anak oli pada kamera mau tepung tadi gimana? Astagfirullah, terlupa waktu lagi. Ini kita terbatas waktu bahwa jam 12 itu sudah hari besok, sudah harus berhenti. Jadi sebelum berapa menit lagi, Ustaz? 10 menit lagi. 10 menit ya. Dilanjutkan dengan baca doa, Pak. Sudah siap dengan baca doa. Pak Kiai dilanjutkan dengan pembaca doa. Kembali bahwa kita harus mengevaluasi. Kalau untuk ibu-ibu saya sarankan beli buku. Kalau tidak ada di toko buku yang ada sini, cari buku mungkin online. Insya Allah ane online maka ibaratnya kamu pulang ane aku kiko. Apa itu ya Pak? Beli online. Judulnya Agar Bidadari Cemburu Padamu. Dan seharusnya memang suami yang belikan ini. Karena kalau suami yang belikan, maka istri akan berusaha untuk menampilkan diri agar Allah sayang dengan dia, agar Allah redha dengan dia. Kalau Allah sudah sayang dan redha dengan istri, dapat dipastikan bahwa suami akan sayang, suami akan redha. Ini kita bisa cocok. Yang punya harta melimpah, mulai kalau selama ini tidak ada jadwal sedekah, mulai 2023 dijadwalkanlah sedekah. Satu hari 5.000, sama dengan beli kue, tabung-tabung. Di komunitas kami di Pondok Pesantren Al Munawwarah ada para pedagang di Papua membuat grup senyum 5.000. Jadi setiap hari mereka tabung 5.000. Setiap hari tabung 5.000. Setiap datang bulan, pertengahan bulan, Pak Ustaz, senyum 5.000. Maksudnya bahwa kita ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita tunggu momentum, kadang-kadang susah kita menemukan momentum. Tetapi kalau momentum itu kita buat menjadi sedekah mingguan, harian, setiap Jumat, harian 5.000, setiap Jumat 10.000. Kalau ada penarik becak, ada ojek misalnya, setiap hari Jumat, ojek saya gratiskan lillahi ta'ala. Maksudnya bahwa sudah ada ibadah harta yang kontinu, yang berlangsung setiap waktu. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Yang baca Quran, yang hafiz tadi. Kalau di antara kita ada yang membiayai sampai dia menjadi hafiz, sampai dia pulang menjadi imam di masjid raya, sampai dia pulang menjadi imam di masjid Tombak, maka hitunglah berapa keuntungan orang yang membiayai anak yang bacaannya luar biasa kan. Duit itu Bapak Ibu sekalian, duit ratusan juta, miliaran, pasti akan menemukan jalan keluarnya. Pasti akan sampai pada titik untuk dia habis. Karena begitulah tabiat duit. Kalau tidak habis dalam pandangan mata kita, dia habis ketika kita meninggal dunia. Karena setiap barang yang kita tinggalkan di dunia bukan milik kita,
milik ahli waris kita. Maka Bapak Ibu sekalian, kita mulailah. Jadi kita cukupkan saja. Saya rasa yang penting bahwa pada intinya kita lihat kembali diri kita dengan Allah, diri kita dengan suami, suami dengan istri, diri kita dengan anak-anak, dengan keluarga, untuk kita rancang yang depan mulai 2023 apa yang terbaru dari saya. Mungkin satu yang bagus kalau bisa dijadwalkan, direncanakan kapan mati. Setengah mati Pak Ustadz, ada rencana enak mati. Kan di agenda kita tahun ini saya bangun ini, tahun ini saya bangun ini, tahun ini saya bangun ini. 7 Desember 2023 saya meninggal. Kayak lebaran ini tamu. Ternyata 2023 Desember masih hidup, alhamdulillah. Jadwalkan ulang kematian. Maksudnya bahwa kemudian kita membuat persiapan. Jangan cuma kain kafan saja yang disiapkan, tetapi amal ibadah diri kita siapkan, sehingga ketika kita bertemu dengan Allah, malaikat bangga dengan kita, kita bangga bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tinggal 5 menit. Jam saya, mungkin jam saya salah. Betul, Jadi kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah membantu kita, memudahkan urusan-urusan kita. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengampun. Sesungguhnya kami adalah hamba-hamba-Mu yang dhaif. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang lemah. Kami tidak punya kekuasaan, kami tidak punya kekuatan kecuali dari-Mu, ya Allah. Sungguhnya kami banyak melakukan dosa terhadap diri kami. Kami banyak melakukan kezaliman terhadap diri kami. Kami banyak melakukan kezaliman terhadap keluarga kami. Kami banyak melakukan kezaliman terhadap istri, suami. Kami banyak melakukan kezaliman terhadap anak-anak kami. Ya Allah, sekiranya Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya Allah, sepanjang tahun 2020 kami tidak bisa menghitung jumlah dosa yang telah kami lakukan. Amin. Sementara rahmat dan kasih sayang-Mu sentiasa turun kepada kami, namun dosa-dosa kami terus naik kepadamu, ya Allah. Maka di penghujung tahun 2022 ini kami memohon keampunan, kami memohon kemaafan, kami mohon kepada kekuasaan dan kemahaampunan-Mu, ya Allah, agar Engkau menghapuskan dosa-dosa kami, agar Engkau membimbing kami untuk hal yang lebih baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya di antara kami ada ibu yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya di antara kami ada ayahnya yang telah meninggal dunia. Sekiranya sewaktu mereka berada bersama kami, kami tidak sempat memohon kemaafan yang tulus terhadap mereka, ya Allah. Maka di menit ini juga, ya Allah, kami mendoakan agar Engkau ampuni dosa-dosa mereka, dan kami juga memohon agar Engkau ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Allahumma ighfir li jami'il mautal muslimin alladhina shahidu laka bil wahdaniyati wa matu ala dhalik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang beriman, yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, yang bersaksi bahwa Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bantulah kami, baik yang lemah. Ya Allah, bantulah kami untuk istiqamah menjalankan perintah-perintah-Mu. Ya Allah, sesungguhnya salat 5 waktu. Ya Allah, sesungguhnya salat 5 waktu di dalam pikiran dan perasaan kami
sangat mudah untuk dilaksanakan. Namun jika engkau tidak membimbing dan membantu kami dengan hidayah dan petunjuk-Mu ya Allah, maka ibadah ini akan sangat sulit untuk kami lakukan. Ya Allah, kami sadar betul akan pahala salat berjamaah yang luar biasa, bahwa engkau lebihkan 27 derajat dibanding salat sendirian. Namun kadang-kadang kami lalai, kami lupa, kadang-kadang kami lemah, sehingga kami tidak mampu melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan kami tersebut ya Allah. Ya Allah, di tahun 2023 nanti bimbinglah kami agar kami mampu melaksanakan salat 5 waktu dengan istiqamah. Ya Allah, di tahun 2023 nanti jangan ada di antara yang hadir di majelis ini kecuali engkau bantu ya Allah, agar menjalankan ibadah perintah-perintah-Mu, agar menjalankan salat yang engkau perintahkan, agar mudah tergerakkan untuk melaksanakan perintah-perintah-Mu. Ya Allah, di tahun 2023 ini ya Allah, kami memohon engkau bimbing kami agar setiap diri kami melaksanakan perintah-perintah-Mu dengan baik, selalu taat, selalu jauh dari hal-hal yang engkau murkai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maluku satu rasa, Pancana bersatu. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, pemirsa, malam hari ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bukan sedikit tapi banyak ya. Biasanya pergantian tahun itu diisi dengan hura-hura dan euforia. Namun kerukunan keluarga Pancana, kemudian dari M1R, dan di sini para tokoh-tokoh kompak untuk mengadakan sebuah kegiatan yang benar-benar membuat suasana jadi adem kita. Dilengkapi dengan zikir dan doa untuk memasuki pergantian tahun menuju tahun 2023. Saya ingin mendengarkan statement dari para tokoh kita ini, karena ini luar biasa. Untuk pertama kali di daerah ini kegiatan pergantian tahun diisi dengan yang seperti ini. Ini mudah-mudahan akan menjadi pemicu untuk lebih kita inovatif lagi, untuk mencintai kedamaian tentunya. Memasuki tahun baru, kita juga memiliki semangat baru. Pembina yang juga Wakapolres Babo hari ini, Pak Kompol Bahtiar, silakan. Pasti ada ya resolusi lah, tapi kita lebih mengarah kepada hal-hal yang inovatif nanti 2023 terkait kegiatan ini. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga kita sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kami singkat saja bahwa hari esok itu harus lebih baik dalam hal-hal baik itu kesehatan, rezeki maupun situasi Kamtibmas. Jadi kami berada di tempat ini bahwa ini salah satu bentuk kemitraan kami terhadap komunitas-komunitas masyarakat untuk memberikan warna bahwa malam pergantian tahun baru itu harus diisi dengan muhasabah dan diisi dengan hal-hal yang memang itu bisa memberikan inspirasi ke hal yang lebih baik. Jadi kami bersama para tokoh-tokoh ini, dari tokoh inspirasi keluarga Pancana, tokoh inspirasi kami komunitas di Majelis Seras setelah selesai sholat subuh, kemudian kerukunan keluarga Maluku Satu Rasa yang ada di Kota Boboi. Kami bertekad dan kami
niat bahwa Bau-Bau ini ke depan harus lebih baik, baik itu Kamtipmasnya, baik itu hubungannya dengan masyarakat, ataupun hal-hal yang nantinya akan membuat Bau-Bau ini jadi bagus. Jadi kami berkolaborasi, bahasanya dibilang berpartner, bermitra. Bahwa kami kepolisian bermitra sekaligus juga memberikan warna terhadap apa yang ada di sekitar kota Bau-Bau ini menyangkut komunitas-komunitas khususnya keluarga Pancana, kemudian Majelis Teras dan kerukunan Maluku Satu Rasa yang ada di kota Bau-Bau. Demikian. Baik, terima kasih. Dan kita tentunya sangat berharap ini bukan hanya berlangsung dalam waktu yang singkat, tapi berkesinambungan. Nah, kegiatan ini juga punya inisiator dan beliau ini cukup semangat ya dalam setiap kesempatan. Pak Haji Masud Tabe. Dijepit aja Pak di. Ya. Sabar. Oke, inisiator kita. Beliau cukup antusias dalam berbagai kegiatan dan ternyata diam-diam juga tanpa kita ketahui oleh masyarakat luas. Ternyata beliau ini aktif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial ya. Jumat Berkah. Jumat, dan kami pernah mengikuti beliau cukup 1 kali waktu itu. Ternyata kegiatannya sudah berlangsung lama. Dan malam ini ada kegiatan yang luar biasa juga. Ini inspiratif. Pak, silakan bercerita tentang kegiatan ini. Ini sedikit beda pastinya suasananya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang tidak berpendidikan tinggi, tapi saya cukup merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang di bawah kita. Pancana sudah lama sering didengung-dengungkan, tapi tidak pernah dia ada kegiatannya. Maka dari kami, hanya karena kami merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat di bawah itu, maka kami langsung berbuat mengatasnamakan Pancana, karena kami selalu setiap mau Jumat itu saya datangi teman-teman Pancana bahwa besok kita akan Jumat berbagi kepada fakir miskin, kaum duafa, untuk kita santuni, sehingga dana-dana dari mereka bisa kami kumpulkan dan kami arahkan kepada hal-hal yang betul-betul membutuhkan. Ya, termasuk dan pada malam ini saya juga merasa bahwa kenapa selama ini pergantian tahun selalu diisi dengan hura-hura, padahal andaikan kita muhasabah diri kita, merenungkan diri kita, ternyata secara jujur kita terlalu banyak dosa-dosa yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan dengan semangat malam ini, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi saya perlu ada motonya beliau. Oh, ada moto ya? Tidak merasa ada motonya ini. Kenapa ini saya bisa rasakan semua apa yang terjadi tadi? Karena di dalam diri saya adalah manusia yang tidak merasa pintar, tapi selalu berusaha untuk pintar merasa. Luar biasa. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari tokoh kita Bapak Haji Sumardin, juga beliau ada aktivitas ya, Majelis Teras ya. Ya, jadi aktivitasnya setelah subuh. Ya, mungkin kita juga ingin mendengarkan statement beliau. Apakah terkait dengan kegiatan ini ataupun nanti rencana-rencana ke depan, karena bisa jadi kegiatan ini juga bisa diadopsi oleh komunitas lain di luar sana. Karena kita di Bau-Bau ini multi komunitas. Jadi malam ini kita berikan contoh bahwa kegiatan-kegiatan yang semula suasananya hura-hura bisa kita seperti ini ternyata. Pak Haji silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh dua tokoh tadi, kami beberapa bulan yang lalu ya awalnya kumpul-kumpul biasa, tapi setelah berkembang ya lahirlah yang namanya Majelis Teras Masjid Agung Kota Bau-Bau. Di sana kita membahas berbagai aspek-aspek dalam kehidupan bermasyarakat, dan di sana terdapat beberapa tenaga, antara lain dari tenaga ustadz untuk bidang rohani, kemudian untuk bidang jasmani, di sana ada tenaga medis, ada tenaga psikolog,
dan di sana ada satu kebebasan untuk membahas tentang perjalanan hidup dan kehidupan dalam 1 kali 24 jam dan seterusnya. Salah satu contoh, kegiatan ini malam itu hanya beberapa hari dibahas di majelis teras. Apakah kita melepas tahun 2022 masuk 2023 seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya disambut dengan hura-hura? Maka muncullah usulan-usulan, masukan-masukan, kita buat kegiatan yang paling positif, yaitu kegiatan di bidang keagamaan. Antara lain kita hadirkan salah satu tokoh kita yang tadi kita sudah saksikan bersama. Ya, jadi ini manfaat dan hikmahnya sangat luar biasa, Pak. Sangat luar biasa. Ya, di situ tidak membatasi siapa yang bergabung pada majelis teras tersebut. Mudah-mudahan di 2023 lebih baik lagi kami punya kegiatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bisa katakan ini bukan teras biasa, tapi teras luar biasa yang menghasilkan ide-ide yang juga luar biasa, termasuk malam hari ini. Dan kegiatan ini juga digandeng M1R ya, Maluku Satu Rasa. Dan ini komunitas yang harus tetap konsisten untuk mengadakan kegiatan seperti ini, karena ini sudah dilakukan di tahun ini. Silakan Pak Ketua ya, mungkin bisa menyampaikan. Pasti kita punya harapan juga ke depan. Ini mungkin awal, tapi ke depan juga harus lebih baik lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas nama Dewan Pimpinan Cabang Maluku Satu Rasa, Salam Sarane Bersatu Kota Bau-Bau, mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun 2023 akan ada perubahan, baik dari sisi iman, kesehatan, maupun semua langkah kebaikan. Tentunya kami mengharapkan ada perubahan dari semua aspek. Baik, kami dari Maluku Satu Rasa sangat berterima kasih kepada inisiator yang sudah memberikan ruang kepada kami untuk berkolaborasi. Dalam hal ini, sesuai dengan tema yang digaungkan dalam kegiatan malam hari ini adalah hari esok harus lebih baik dari hari ini. Mungkin orang akan bertanya, kenapa di tema itu tulisannya kok R-nya 3? Ternyata penekanannya di situ bahwa memang hidup hari ini kalau tidak berubah dengan hari esok sama saja, berarti kita termasuk orang-orang yang merugi. Jadi seperti itu. Terus dengan kegiatan ini pula, kami dari Maluku Satu Rasa sangat senang. Artinya paling tidak euforia di malam-malam tahun baru sebelumnya itu bisa kami arahkan ke kegiatan-kegiatan positif. Jadi seperti itu. Harapan kami juga insya Allah ke depan semoga kita diberikan kesehatan semuanya, panjang umur, agar di tahun-tahun berikutnya akan ada kegiatan-kegiatan lagi yang lebih besar. Baik. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Jadi kita berharap bukan hanya momen ini, tapi sepanjang tahun ada aktivitas yang positif ya. Ya, kita berharap juga kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan positif dari semua komunitas yang ada di daerah ini, khususnya yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat di malam hari ini. Ya, sebelum kita akhiri kayaknya ada yel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maluku Satu Rasa, Pancana Bersatu, bergabung luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Selalu semangat. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Dan selamat memasuki tahun 2023. Semoga harapan dan hal-hal positif kita dapatkan di tahun ini, sehingga kita bisa meningkatkan inovasi dan kreativitas. Terima kasih sekali lagi untuk malam hari ini. Luar biasa. Saya Bardin dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sampai jumpa.